Bab 726. Jenius sejati yang tiada taraf. Kepala rumah Dong, terimalah kemenangan ini. Erikin berkata pelan. Kepala rumah Dong tampak mendung dan tidak yakin. Dia bersumpah dari hati kebajikannya demi untuk membunuh Erikin. Tak disangka dia juga ditipu oleh Erikin. Hal ini membuatnya sangat marah. Telapak tangan tadi tidak masuk hitungan. Semua orang menatapnya dengan tidak percaya. Kepala rumah dari dunia tersembunyi menyerang seorang junior sudah merupakan tindakan yang sangat malu, tetapi sekarang dia ingin mengingkari janji sebelumnya. Hendy Dong, kamu sudah keterlaluan. Hanya Tuan Besar Gu yang mendengus. Jika kamu berani mengambil tindakan lagi, aku akan melawanmu hingga mati. Kami semua adalah saksi. Kelakuanmu ini sudah tidak pantas. Kepala rumah Su juga berkata, jika kamu berani menyerang lagi, keluarga Jiang tidak akan lagi memasok pil mujarab kepada keluarga Dong. Kepala rumah Jiang marah. Aku berkata bahwa dirinya harus menerima serangan telapak tanganku, tetapi dia malah menggunakan pupet, tentu saja tidak masuk hitungan. Kata kepala rumah Dong. Haha. Erikin tidak bisa menahan tawa. Menggunakan pupet tidak masuk hitungan. Kalau begitu izinkan aku bertanya, bagaimana jika aku menggunakan pedang kintong aku? Atau jika aku menggunakan ilmu penguat badan, apakah perlawanan itu dihitung? Jika aku melawan dengan api biru, apakah itu dihitung? Apakah ini yang disebut sebagai master senior? Ini yang disebut dengan gaya master dari keluarga dunia tersembunyi. Kata-kata Erikin seperti pedang tajam, menusuk hati orang-orang dunia tersembunyi. Banyak orang dunia tersembunyi menundukkan kepala karena malu. Hari ini keluarga Dong benar-benar mempermalukan dunia tersembunyi. Omong kosong. Ekspresi kepala rumah Dong mulai berubah. Karena kepala rumah Dong sangat suka bertarung, bagaimana jika kamu bertarung denganku? Pada saat ini, suara wanita perlahan terdengar dan Emi Zhou keluar. Hendy Dong, lama tidak bertemu. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Kepala rumah Dong mengerutkan kening. Kamu tidak mengenalku, tapi aku ingat sosok kamu yang melarikan diri karena malu. Ejek Emi Zhou. Dengan lambaian tangannya, cahaya hitam langsung menembus udara dan terbang menuju kepala rumah Dong. Kemudian dia ditangkap oleh kepala rumah Dong. Apakah kamu mengenal ini? Kepala rumah Dong menunduk, dengan setengah pecahan token di tangannya. Dia terkejut sejenak, kemudian pupilnya menyusut tajam, coraknya berubah drastis. Kamu adalah... Bolehkah aku membunuhmu? Emi Zhou berkata dengan dingin, jangan berbuat sesuatu terlalu ekstrim. Jika tidak, kamu sendiri juga tidak bisa mengakhirinya. Mata kepala rumah Dong bersinar, dan senyuman muncul di sudut mulutnya untuk waktu yang lama. Baik, hari ini aku memberinya wajah dan melepaskanmu. Aku akan menepati janjiku. Erikin, aku berharap kamu tidak mati di tangan orang lain. Putraku Mason Dong akan datang mencarimu. Kepala rumah Dong memperhatikan keduanya, dan sosoknya perlahan menghilang. Mata semua orang terfokus pada Erikin. Ekspresi orang-orang itu kaget, penuh kagum dan pemujaan yang tinggi. Hari ini Erikin tidak hanya membunuh Jason Dong, tetapi juga melawan serangan ganas dari kepala rumah Dong. Jenius sejati yang tiada taraf. Kalimat ini terlintas di hati setiap orang. Setelah hari ini, nama Erikin langsung bergema di dalam dan di luar dunia tersembunyi. Kakak seperguruan, bagaimana dengan Erikin? Di puncak gunung, gadis itu tersenyum. Adik seperguruan, kamu ingin merekomendasikan orang ini? Pria itu tampak menunjukkan ekspresi jelek. Bukankah penampilannya layak mendapatkan sebuah posisi? Gadis itu bertanya secara retoris. Ekspresi pria itu berubah beberapa saat sebelum dia perlahan mengucapkan beberapa kata. Orang ini bisa menempati sebuah posisi. Aku datang ke sini demi Jason Dong,
tapi dia sudah mati, benar-benar tidak berguna. Pria itu menghela napas. Ayo pergi, kembali dan lapor ke sekte. Kedua sosok itu menghilang di puncak gunung. Beri kamu 3 hari untuk menyerahkan semua orang yang menginvasi sekte Qin, dan menebus semua kerugian yang terjadi di sekte Qin. Jika tidak, bunuh semuanya. Eric Qin menatap dingin ke arah kelompok orang yang dibawakan Jason Dong. Orang-orang ini berkeringat dingin, satu persatu mengangguk. Pada saat yang sama, banyak hal yang mereka sesali. Awalnya, mereka ingin menggunakan kekuatan Jason Dong untuk tumbuh menjadi keluarga hebat. Tak disangka, Jason Dong kalah dengan begitu cepat. Di samping itu mereka juga harus menyerahkan seluruh kekayaan yang mereka dapati sebelumnya, dan harus memuaskan sekte Qin, jika tidak mereka akan terluka. Para tuan, terima kasih atas bantuan kalian. Eric Qin membungkuk kepada Tuan Besar Gu dan berterima kasih pada ketiganya. Tanpa mereka bertiga yang maju untuk melawan kepala rumah Dong, dia juga tidak akan bisa memenangkan jurus itu. Anakku pernah bersalah padamu, anggap saja ini adalah kompensasi kecil. Tuan Besar Gu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Semoga kamu bisa meracik semakin banyak pil mujarab untuk keluarga Jiang di lain hari. Kepala rumah Jiang menepuk bahu Eric Qin. Kedepannya, di wilayah rahasia, jika bisa mohon menjaga Andrew Zhu. Kata kepala rumah Zhu. Pasti. Melihat kepala rumah Zhu, Eric Qin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kepala rumah Zhu dan Eric Qin tidak memiliki banyak hubungan, tetapi dia memilih untuk membelanya. Itu sama dengan dirinya menentang keluarga Dong. Hal ini sangat mengagetkan Eric Qin. Dia berhutang budi paling besar pada keluarga Zhu. Setelah perang besar berakhir, kerumunan mulai bubar. Yudius Chao terpana, dia merasa dirinya saat ini bahkan tidak bisa melawan salah satu jurus yang diberikan Eric Qin. Wajah Teddy penuh keinginan untuk berperang, ekspresinya berubah menjadi sangat bersemangat. Semakin kuat Eric Qin, semakin besar motivasinya. Cepat atau lambat, dunia luar akan bangga padaku, Teddy. Teddy mengepalkan tinjunya dan melangkah pergi. Mata Kim Han seperti ular berbisa, dia menutupi dirinya dengan tudung kepalanya lagi, dan perlahan pergi. Di balik tabir, mata indah Andrew Zhu berkedip, menatap punggung Eric Qin, bersinar dengan kecemerlangan yang tak terkatakan. Pertarungan ini resmi berakhir. Hasil dari pertarungan ini mengejutkan seluruh dunia seni bela diri. Dengan cara yang luar biasa, nama harum Eric Qin tersebar luas di kota G. Di dalam sekte Qin, Master. Di kamar pasien, melihat Eric Qin datang, Deskarman yang sedang memulihkan diri di tempat tidur sedang memaksakan diri untuk berdiri. Jangan bangun. Eric Qin menahan Deskarman dan berkata, Jason Dong sudah dibunuh olehku, aku sudah membantumu membalas dendam. Terima kasih, Master. Deskarman penuh dengan kegembiraan. Eric Qin selalu menjadi pahlawan tak terkalahkan di dalam hatinya, dia tidak pernah percaya bahwa Eric Qin akan kalah. Kali ini aku kesini untuk memberimu sesuatu. Eric Qin meletakkan beberapa teknik di samping tempat tidurnya. Sebelumnya denyut nadi kamu masih tersumbat, kamu tidak bisa menjalani pelatihan, tetapi kamu memiliki tubuh spiritual. Semua ini adalah teknik yang aku cari dan paling cocok untuk kamu. Tuan, saya merasa sangat malu. Mata Deskarman terharu dengan air mata. Jika kamu ingin membalas budi aku, cepatlah berkembang. Eric Qin mendorong dan menepuk bahu Deskarman. Pertarungan ini juga membuat Eric Qin menyadari bahwa sekte Qin tidak bisa selamanya dilindungi olehnya sendiri, yang lain juga harus berdiri. Termasuk Dayton Yin, Davison Su, Yinayan, dan tentu saja Deskarman. Tapi kakak seperguruan telah hidup kembali, bekas di wajahnya juga sudah hilang, apakah kedepannya harus memanggilnya sebagai Nadia? Davison Su menyeringai. Jangan, panggil saja aku Deskarman. Saat Deskarman berpikir,
Semua orang di Sekte Qin akan menyebut diri mereka Abang Nadia. Dia seketika bergidik. Keluar dari kamar. Eric Qin, jasad Jason Dong benar-benar bagus, tubuh Reiki murni unsur kayu, dan telah memasuki kultivasi fase kesempurnaan. Dayton Yin dengan penuh penyesalan berkata, sayangnya dibakar olehmu. Ambil jasad Jason Dong, kamu tidak takut ayahnya akan menamparmu sampai mati. Kata Davison Su di samping. Benar juga, sebenarnya aku merasa tubuhnya sepertinya cocok juga, bagaimana jika aku mengambilnya saja? Dayton Yin tersenyum pada Davison Su Jieji. Wajah Davison Su tiba-tiba menjadi kaku, dan tidak bisa bersenang ria lagi. Eric Qin juga tersenyum, memanggil Sekte Qin dan memberi semangat kepada semua orang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.